saling ini ya. Apalagi yang kita mau kejar gitu kan. Kejar-kejar ya tinggal semuanya gitu kan. Nah, ini yang menjadi sebagai pembuka dari mukaddimah dari majelis kita ini. Insya Allah sebenarnya saya akan memperkenalkan salah satu tokoh ya, yang akan saya tawarkan, yaitu salah satu tokoh yaitu Muhammad Ghazali ya. Syekh Al-Azhar ya, seorang mufassir ya, Ustaz Bukhari ini ya sebenarnya itu agak kontra dengan Ustaz Bukhari ini yang pemikiran beliau betul. Tapi insya Allah yang ini tokoh ini sangat moderat, walaupun dia masuk dalam kategori Ikhwan Muslimin, tapi dari kitabnya itu saya baca, masya Allah ya, itu apa? Dia sangat mengedepankan apa itu? Bukan ego organisasi, bukan ego. Dia anggota Ikhwan Muslimin, dia sempat penjara karena anggota Ikhwan Muslimin, tapi ketika itu dirangkul sama Anwar Sadat itu dijadikan mufti Mesir. Kenapa? Bagi dia ada nilai Islam, ya. Walaupun beda aliran politik dengan Anwar Sadat, tapi ketika nilai Islam yang dikedepankan, insya Allah ya lawan politik pun akhirnya takluk, karena bukan motivasi kekuasaan. Nah, karena pasti akan muncul hasad. Ya, sebagai pertimbangan juga Pak, Abu Jahal itu kenapa dia masuk Islam? Mendapat hidayah. Hah? Gengsi ya. Terus apa lagi kira-kira? Ya, persaingan suku. Rasulullah Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Kemudian Abu Jahal Bani mana? Dua suku ini selalu bersaing dalam pengelolaan segala bentuk, dari sisi kekuasaan, ekonomi, politik, ya, bahkan dalam pengurusan pembuatan berhala, ya, saling bersaing. Tapi ternyata Nabi yang diutus adalah Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Maka muncullah egonya. Gimana caranya ini? Cara ngelawan Bani Hashim ini? Apa ujung-ujungnya? Yang penting bahasa kita gua beda dari dia, lawan politik terus menerus sampai pintu hidayah tertutup. Yang penting berbeda, ya. Yang penting berbeda dengan Bani Hashim. Apa caranya? Nah, ini kan fenomena itu kan terjadi saat ini kan, ibarat kalau teorinya Nur Khalis itu ibarat teori circle ya. Sejarah mengulang ceritanya, apa yang kita terjadi sekarang sebenarnya ya pada zaman Nabi itu sudah terjadi gitu. Orang-orang yang buzzer yang benci Islam itu apa nih? Ya tadi karena mungkin ada rasa apa? Ya hasad tadi. Hasad dan senang dengan kejayaan Islam ataupun jadi muncul ketakutan Islam. Akhirnya apa? Hilang identitas dia. Anak muda ini kan diupayakan dihilangkan identitasnya sebagai seorang muslim, tidak bangga dengan keislamannya yang dia diajukan yang modernitas, pluralisme dan lain sebagainya. Padahal kita punya nilai-nilai yang harus kita jaga. Dan Islam yang kurang apa lagi kita kayak umat Islam juga. Ya, kita tidak, motivasi kita bukan merebut kekuasaan, tapi bagaimana nilai Islam itu terjaga. Tapi ternyata kan diobok-obok. Nah, ini juga menjadi pertimbangan bagi kita, yang mungkin muhasabah bagi kita, perlu introspeksi diri. Yang mungkin cara dakwah kita, ya, cara penyampaian dakwah kita yang kurang sok lah ya. Orang merasa ini dia nanti ketika duduk di parlemen juga bodoh aja, kan? Nah, itu yang menjadi muhasabah kita. Ya, tentunya di sini ada dimensi apa? Inna nafsa la'amaratum bisu', ya. Sesungguhnya nafsu itu pasti orientasinya dia menuju kepada perbuatan kejahatan. Maka di sini perlunya kita menata
menata hati kita. Salah satunya apa? Dengan menghadiri majlis ilmi. Dan majlis ilmi insya Allah menjadi rawah, menjadi taman-taman daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sebagai perkenalan atau mukadimah kita terkait nantinya insya Allah. Kalaupun diizinkan nanti kita akan mengkaji karya-karya daripada ada 2 kitab gitu. Ada 2 kitab yang saya beli di Aljazair, Pak. Itu belinya 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, karya dari Muhammad Ghazali. Ini juga jadi pertimbangan nih. Ya. Ternyata yang namanya Ghazali itu dari dulu memang selalu jadi tokoh besar ya, Pak. Kita tahu Imam Ghazali. Siapa Imam Ghazali? Siapa Imam Ghazali? Apa kitabnya? Yang dari pesantren ini pasti tahu ya. Ataupun yang ikut pengajiannya udah absorb tiap malam Jumat di Facebooknya. Ngaji Ihya. Ihya Ulumuddin. Walaupun dia menulis Tahabutul Falasifah ya, kebelindaran filsafat ya. Tapi kita ini ya, berkah nama Ghazali, Imam Ghazali. Kemudian di era modern muncul nama Muhammad Ghazali. Di Indonesia muncul juga Profesor Effendi Ghazali. Jadi kalau mau menamai cucunya Ghazali boleh juga coba. Berkah itu nama Ghazali. Nah, ya, jadi 2 kitab yang ini yaitu kitabnya Ma'ama Allah, kemudian kitab tafsir yaitu Mahawil Khamsah ya. 5 topik yang didialogkan di dalam Al-Quran. Nah, ini juga bagi mahasiswa di sini penting apa? Pentingnya buku, Pak. Ya, pentingnya buku fisik. Kadang apa kita baca buku itu beli, kadang nggak perlu sempat baca ya kan? Baru ketika waktu senggang udah setahun 2 tahun baru buka bukunya. Oh ini ternyata isinya. Kenapa nggak dari dulu ya bacanya? Nah ini, jadi insya Allah ke depan saya menawarkan nanti kita mengkaji, bisa dicek di Google itu siapa itu Muhammad Ghazali, Syekh Muhammad Ghazali. Itu insya Allah pemikiran beliau sangat yang moderat, sangat menyatukan, membangkitkan kita, dan insya Allah jauh dari motivasi kekuasaan atau motivasi tertentu. Karena beliau sangat mengedepankan nilai Islam yang diutamakan. Apa itu? Persatuan Islam. Ini yang kadang kala itu kita lupakan. Mengapa Rasulullah sama mengedepankan? Rasulullah kan pertama kali hijrah ke Madinah, ya yang ini apa yang dilakukan beliau? Yaitu mempersatukan umat Islam, mempersaudarakan silaturahmi, yang menjadikan saudara Ansor dan Muhajirin menjadi satu saudara. Bahkan misalnya dari Ansor pun menawarkan istrinya ya, diceraikan istrinya diberikan kepada Muhajirin. Nah, ini yang sampai level seperti itu untuk mengikat persaudaraan. Ya apa? Itu tidak ada unsur hasrat hati dengki ya, tapi ketika kita sekarang ya benar kata Nabi, munculnya hasad itu apa, Pak? Karena penyakit wahan. Apa itu wahan itu, Pak? Apa itu wahan? Bukan hanya penyakit ain ya, yang di Facebook ataupun di media itu sering posting ini ada penyakit ain, apalagi ada yang punya bayi gitu kan. Hati-hati benar bisa memposting bayi itu kan. Karena penyakit ain apa? Istilah kita ke orang ini tadi muncul orang hasad, ya. Salah doa jadinya. Apa itu penyakit wahan? Yaitu hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut akan kematian. Kita sibuk tidak mempersiapkan bagaimana hidup enak, bagaimana punya kebun sawit berhektar-hektar, bagaimana punya ini.
Ya pelajaran besar nih. Kita lihat saat yang musibah yang sedang dihadapi oleh saudara kita ya, Bapak Ridwan Kamil, kita doakan mudah-mudahan anaknya ketemu ya, bagaimana kondisinya. Saya kan di Facebook itu ya, ya Allah ya apa yang baik ya kudus ya, dengan keberkahan Jumat, semoga mudah-mudahan Bapak Ridwan Kamil kembali dengan putranya bagaimanapun kondisinya. Dan kita tahu orang yang mati tenggelam itu adalah masuk kategori mati syahid. Ya tadi kita lihat asa kalau syekh bawa khairakum. Kita benci kan kejadian itu, tapi ternyata mulia mati syahid. Ya, apa lagi yang kita cita-citakan Pak? Ya, kita semua bakal mati, tapi bagaimana cara mati kita? Nah itu yang kadang kita ini kan kita renungkan kira-kira nauzubillah. Ya tadi orang itu akan mati ya, akhir hidupnya itu sesuai dengan kebiasaannya. Nauzubillah kita. Ya alhamdulillah kita masih ditutup ayat kita sama Allah ya. Mudah-mudahan terus ditutup sampai akhir ini. Nah, maka perlu kita membuat kebiasaan. Apa yang kebiasaan kita? Kecintaan, kecenderungan kita, kecenderungan kita. Ya misalnya kita condong menghadiri majelis ilmi, majelis zikir. Ya mudah-mudahan insyaallah kita meninggal dalam kondisi menuntut ilmu dan dalam kondisi berzikir. Ya tadi penyakit wahan menyebabkan kita apa? Kita terus berpikir bagaimana hidup enak, bagaimana punya ruko bertingkat-tingkat, ya. Bagaimana punya aset sebanyak-banyaknya, keturunan tidak hilang. Memang Allah mengingatkan kita ya, jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Itu sudah ya ini sebuah istilahnya seakan-akan kontradiktif ya Pak ya. Allah mengingatkan jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah, baik itu lemah ekonomi, lemah ilmu, ya, lemah wawasan, lemah fisik. Ya. Satu sisi Rasulullah mengingatkan kita bahwasanya apa sih itu penyakit wahan ini. Kita tadi nantinya perlu apa itu wasat ya, waja'alnakum ummatan wasatan. Kita ini umat yang moderat, yang tengah-tengah. Ya, dengan dunia tidak gila, dengan akhirat tidak melupakan dunia. Kita lihat bagaimana Rasulullah kan ketika ada sahabat kerjanya zikir aja suruh keluar cari ini kapal, ini cari kayu jual itu. Ini jadi apa? Di sini perlu kita tanamkan, maksudnya memang kita perlu mengejar dunia sebanyak-banyaknya. Balik dunia kakak-anak, ta'ishu abadan. Bekerjalah untuk dunia seakan-akan kita selama-lamanya, hidup selamanya. Wa ma li akhirat kakak-anak tamu tuwadan. Maka dan kejarlah akhiratmu seakan-akan kita mati besok. Maka salah satu doa yang kita tanamkan ya, Allahumma ja'alid dunya, ini yang diamalkan oleh Kiai Hashim Muzadi ya. Itu yang diajarkan beliau, Allahumma ja'alid dunya fi aidina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini dalam genggamanku. Allahumma ja'alid dunya fi aidi wa la taj'alha fi qalbi. Jangan jadikan dunia itu dalam hati kita. Kenapa? Dengan pikiran kita sebelum tidur mikir, waduh aset ini. Nah, ini kadang kita lupakan akan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan kematian. Nah, maka di sini menurut saya perlu kita mengkaji artinya tokoh yaitu Muhammad Ghazali. Saya dicek pada di Google siapa beliau ya. Pemikir-pemikirnya sangat sesuai atau sangat